selisih dari berat akhir dengan berat awal. Jadi kita tahu bobotnya apa kadar dari bahan yang akan kita uji. Kita ambil salah satu studi kasusnya untuk gravimetri kadar dari nikel dari natrium sulfat. Di sini ada campuran nikel dan sulfat. Kita hanya ingin tahu berapa kadar nikel yang ada untuk cara kerjanya. Nanti kita bahas setelah kita tahu alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk alat-alatnya seperti biasa kita butuh, karena gravimetri maka kita butuh neraca. Setelah neraca kita butuh gelas piala, bebas mau pilih yang mana, tapi kita ambil sekarang yang 100 ml ya. Kemudian Erlenmeyer ini hanya untuk penyaringan. Kemudian kita gunakan kaca masir. Kaca masir ini nanti yang akan kita timbang. Berat awal kaca masir harus kita ketahui dulu. Kemudian corong, nanti kita bikin instalasinya seperti ini untuk proses penyaringannya. Kemudian batang pengaduk, dan terakhir geget dan pemanas, karena kita akan melakukan pemanasan. Nah, selain pemanas kita juga, atau heater hot, kita juga butuh oven untuk mengeringkan nanti endapan nikelnya, sehingga nanti kita bisa tahu bobot akhir dan bobot. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan, yang pasti kita anggap ini sebagai sampel. Nah, nikel sulfat, kemudian kita larutkan menggunakan beberapa reaksi sehingga menghasilkan endapan. Nah, salah satu larutan atau reaksi yang kita gunakan yang paling urgen itu DGM atau dimethyl glyoximate ya. Nah, ini kita gunakan yang 1%. Kemudian kita butuh asam dan basa, yang kita gunakan ACl sebagai asam dan amoniak sebagai basa. Itu untuk alat dan bahan. Kenapa? Maka kita butuh berat dari awal kaca masir. Maka pastikan bahwa kaca masir ini udah dicuci bersih, tidak ada endapan-endapan lainnya atau pemotongan lain. Kemudian setelah bersih, kemudian kita keringkan. Pastikan bobotnya bobot kering ya. Jadi sebelum kita masukkan bahan, kita nyalakan dulu ovennya. Kita tahu kalau di 0 itu berarti kondisinya off. Kita nyalakan. Biasanya untuk pengeringan, menurunkan kadar air, kita pakai suhunya sekitar 105 derajat Celcius. Ini kita tunggu sampai kondisi ovennya stabil panas pada suhu 105 derajat Celcius. Biasanya ada indikatornya mati. Kita oven, kita keringkan kaca masir. Kalau duplo berarti kita butuh 2 kaca masir, kalau simplo berarti hanya 1, kalau triplo kita tidak. Oke. Kemudian kita tutup. Kita tunggu sampai 1 jam pemanasan. Kemudian nanti kita ke tahap sudah dilakukan pemanasan selama 1 jam kurang lebih, maka kita ambil kaca masirnya. Sebelum masuk ke timbangan untuk mencari bobot dari kaca masir awal, maka kita masukkan ke dalam eksikator, karena kita masuk ke dalam kaca harus dalam kondisi kering dan dingin. Jadi kita masukkan ke dalam eksikator kurang lebih 10 sampai 15 menit. Pada saat kaca
selama kita keluar dari sampel atau saat kita mengeringkan suatu bahan dalam oven, kita tidak bisa langsung masuk ke dalam neraca, harus dalam kondisi dingin. Yang kedua, pastikan langsung masuk ke dalam oksidator supaya udara yang ada di air yang ada di dalam udara tidak akan membuat tambahan bobot dari bahan yang kita menimbang sampel yang akan kita uji kadar nikelnya. Pertama, kita gunakan kertas timbang, kemudian kita tar sampai 0, kemudian kita timbang maksimal, kita timbang sampai 0,3 gram. Dapat bobot sekitar 0,3, kita ambil sekarang 0,2915 gram. Oke, sudah kita timbang tadi campuran nikelnya, kemudian sampel campuran nikel, kemudian kita tambahkan HCl sebagai pembuat suasana asam sekitar 5-11 sampai 10 menit. Kita gunakan gelas ukur saja, tidak perlu pakai pipet karena hanya sebagai reaksi. HCl, kemudian kita aduk. Ingat, kalau kita sudah menggunakan batang pengaduknya tidak boleh diletakkan lagi di atas lantai atau di atas meja, karena nanti pengotor akan ikut ke batang pengaduk. Jadi kita pastikan pengaduk akan selalu ada di gelas reaksinya, gelas sial. Nah, ini kita dibantu dengan Aquades ya, untuk proses pelarutannya. Bebas, hanya untuk membantu melarutkan saja, dia tidak pengaruh terhadap hasil perhitungan penetapannya. Boleh dikasihnya antara sekitar 10 sampai 100 ml. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan ke dalam di atas hot plate sebagai pemanasan sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Setelah kita tambahkan HCl dan Aquades untuk melarutkan nikelnya, yang paling krusial yaitu kita penambahan dimetil glukosida. Tidak ada perubahan apapun, kita dibantu dengan amoniak. Jika ditambahkan dengan amoniak, maka akan terbentuk endapan berwarna merah atau ungu. Ini penambahannya secara kualitatif sampai terlihat terbentuk endapan sempurna. Sambil menunggu dinginkan, kita juga tunggu sampai nikel dimetil glukosida yang terbentuk ini mengendap seluruhnya. Setelah ini kita lakukan endap saring, jadi atau saring endap. Jadi kita endapkan dulu, baru kita saring.
penyaringan, tadi penyaringan kita lakukan di dalam menggunakan kaca masir. Maka seperti kita tahu bahwa kita harus tahu bobot dari kaca masir. Kaca masir sebelum kita gunakan, kita timbang terlebih dahulu. Perlu diperhatikan pada saat penyaringan, kita pastikan semua nikel dimetilglioksimanya yang menempel di pengaduk dan yang menempel di gelas piala akan terbilas dan difilter lagi di dalam kaca masir, sehingga semua nikel dimetilglioksima yang terbentuk akan terlihat bobotnya, sehingga bobot akhir itu dipastikan semua bahan nikel yang bereaksi dengan dimetilglioksima akan masuk ke dalam gelas atau ke dalam kaca masir. Harus tahu bobot dari kaca masir. Kaca masir sebelum kita gunakan, kita timbang terlebih dahulu. Perlu diperhatikan pada saat penyaringan, kita pastikan semua nikel dimetilglioksimanya yang menempel di pengaduk dan yang menempel di gelas piala akan terbilas dan difilter lagi di dalam kaca masir, sehingga semua nikel dimetilglioksima yang terbentuk akan terlihat bobotnya. Setelah semuanya bersih, maka baru kita masukkan ke dalam oven.